kangen akang Anti. Tidak bisa, adikku. Kakang tidak bisa mengajakmu. Tidak bisa. Pulanglah sana. Loh, akang piye ta? Jalene yen Taman Sliwedali wis iso tak indahi ngespati. Aku iso baleng akang eneh. Aku mah ditinggal akang eneh. Apa akang wis ora tresno karo aku ta akang Anti? Aku tetap menyayangimu, adikku. Tapi tak mungkin aku mengajakmu. Lihatlah, para putri di taman ini ketakutan melihatmu. Adikku, lebih baik kau pulang bersama para punokawan ke Padepokan Wisanggeni, pasti khawatir mencarimu. Atau pulanglah Kanjeng Rama Bagawan Swandakni di pertapaan Jati Sarono. Dek, kamu malah akan mempersulitku bila terus-terusan mengikutiku. Pulanglah, sana pulanglah. Cepat pergi. Nanti kamu bisa kena hukuman Sang Prabu Arjuna Sosrobau bila tahu putri ketakutan karena melihat dirimu. Emoh akang, aku mau bali yen ora baleng karo Kakang Anti. Akang Anti, aku mau pisah karo Kakang Anti. Kau bilang pergi, adikku. Lepaskan pegangan tanganmu dari kakiku. Kaki Bambang Sumantri mengibaskan tangan Sukosrono yang memegangi kakinya, hingga Sukosrono terpental jatuh tertelungkup menjauh. Akang Anti, aku mau lunga akang. Akang Anti, aku elu akang. Sukosrono merangkak ingin mendekat menggapai kaki kakangnya. Jangan mendekat lagi, adikku. Pulanglah sana. Atau... Lalu Sumantri mengangkat busur panah dan mengarahkan anak panah ke Sukosrono. Pergi, adikku. Pergi, pulang sana. Jangan mendekat lagi, pulanglah. Sukosrono sambil menangis tetap merangkak mendekati kaki kakangnya. Akang, aku elu akang. Aku sedih yen ora ono akang Anti. Pergi, Sukosrono. Pulanglah. Pergi. Pergi. Genggaman goyah, anak panah terlepas dan meluncur deras menghunjam dada Sukosrono hingga tembus ke belakang. Darah mengucur dari luka. Sukosrono terkejut, menggelipar, nafas tersengal. Tangannya tetap berusaha menggapai kaki kakaknya. Bambang Sumantri melempar busur dan menghambur memeluk tubuh adiknya. Sukosrono, adikku, Sukosrono. Duh, jagat Dewa Batara, apa yang telah kulakukan adikku? Bangunlah adikku, maafkan kakang, maafkan kakangmu. Duh, Sukosrono. Akang Anti, Akang Anti. Nafas Sukosrono tersengal, suaranya lirih. Sumantri menangis sejadinya dan menegak erat adiknya. Akang Anti, aku elu akang. Nafas terakhir Sukosrono menghilang. Tubuhnya terkulai di pelukan Bambang Sumantri. Suara tangis Bambang Sumantri memenuhi tiap sudut Taman Sriwedari. Ada duka yang belum dimengerti oleh segenap penghuni Istana Maespati. Sayup-sayup di kedalaman batin Sumantri terdengar suara Sukosrono, adik tercintanya. Kakang Sumantri,
Takkan ku masuki swarga loka bila tanpamu, Kakang. Akan ku nanti dirimu, Kakang, untuk naik bersama ke swarga loka. Dulu saat aku mencari kakangku, tiap orang yang kutemui ingin kutanyai, apakah engkau melihat kakangku Bambang Sumantri? Belum juga aku sempat berkata, orang-orang itu malah berlari menjauh dan berteriak histeris ketakutan. Memeti, memeti, ana buta, ana buta. Entah kenapa mereka bergidik ngeri ketakutan melihatku. Kenapa? Apakah karena wujudku ini? Andaikan ada orang yang tidak takut pun, selalu saja kebanyakan dari mereka kesulitan memahami kata-kataku. Mungkin lisanku yang cedal ini yang membuat mereka kesulitan memahami kata-kataku. Hanya beberapa yang bisa memahamiku dan dekat denganku. Kakangku yang sangat kukasihi Bambang Sumantri, eyangku Resi Wisanggeni yang merawatku sejak kecil, dan para punokawan. Mengapa Kakang Sumantri pergi berkelana tanpa mengajakku? Padahal Kakang tidak pernah pergi jauh dariku. Tiap hari aku selalu digendongnya, selalu ditimangnya, dan Kakang selalu menemaniku, menyuapiku saat makan, memandikanku, dan bermain bersama di sungai, senantiasa menyanyikan kidung indah yang membuatku lelap tertidur saat malam. Kakangku, Kakang, di alam sukma ini aku menantimu, Kakang, sehingga Kakang Sumantri datang untuk menemaniku lagi. Sukosrono adikku, piye kabarmu le? Ini kakangmu Bambang Sumantri. Seandainya insiden di Taman Sriwedari itu nggak pernah terjadi, pasti pagi ini kita masih bisa kongko-kongko berdua di dahan jambu monyet tepi telaga di ujung Dukuh Argo Sekar, sambil rasan-rasan soal apa saja, dan sesekali mengganggu kucing kawin yang gak tahu tempat. Ketika kamu lahir, aku sempat bertanya kepada ibu kita Dewi Darini. Kita sekandung, sedarah, tapi kenapa kita amat sangat berbeda? Aku terlahir nyaris sempurna sebagai pria gagah dan rupawan. Sementara kamu, sorry, pendek, tambun, dan punya wajah yang mirip raksasa. Adikku, jangan anggap pernyataanku ini sebagai bentuk body shaming ya. Aku gak bermaksud demikian. Jawaban ibu waktu itu singkat saja. Katanya, berbeda tapi toh tetap satu juga. Sedangkan penjelasan lain yang kuperoleh dari bapak kita, Resi Swandagni, katanya kamu terlahir seperti itu lantaran kutukan dewata kepada ibu. Pasalnya, ibu kita ini ketika dalam masa pertapaan gak sabaran dan gampang ngeluh. Sikap itu yang membuat dewata geram dan akhirnya menimpakan hukuman pada janin yang sedang ia kandung. Janin yang kemudian terlahir sebagai dirimu, adikku. Adikku, Sukrosono adikku. Seandainya saja kita nggak pernah kepincut buat jadi staf milenial di rezim Arjuna Sosrobao di Maespati, mungkin hari ini kita masih bareng-bareng menikmati pagi di sebuah gumuk belakang rumah sambil berburu kalau ada kinjang yang berkeliaran. Dan sore harinya seperti biasa kita akan sama-sama mendengar bapak mewejang di sela-sela berlatih ilmu kanuragan. Aku akui engkau adikku adalah pembelajar yang ulet.
kamu cepat bisa menangkap wejangan Bapak dengan sekali dengar saja. Engkau mahir dan pintar mempraktikkan jurus-jurus yang bahkan hanya diperagakan Bapak hanya dalam sekali gerak. Ya, itu semua adalah modal berharga untuk membackup kekurangan fisikmu. Aku memberanikan menulis obituari ini, Le, agar orang-orang tahu bahwa kamulah tokoh di balik pencapaian-pencapaian bombastis kerajaan Maespati. Terutama agar pihak kerajaan tahu yang benar-benarnya, bahwa kamu itu bukan setan penunggu Taman Sriwedari seperti yang kadung dinarasikan Dewi Citrawati. Kamu masih ingat, Le? Waktu itu kita adalah dua pemuda idealis yang pengen mengabdi demi bangsa dan negara. Akhirnya kita berdua sepakat berangkat ke Maespati. Kamu memintaku menghadap Prabu Arjuna Sosrobahu untuk mengajukan diri masuk ke dalam jajaran staf milenial kerajaan. Sementara kamu hanya akan bekerja dari belakang layar, tanpa jabatan politis, tanpa legalitas apapun. Itulah yang kamu kehendaki sendiri, adikku, bukan atas dasar kemauanku sepihak. Sepi ing pamrih, rame ing gawi. Enggak pamrih, tapi banyak bekerja. Begitu tuturmu waktu itu. Alhasil, beberapa capaian bombastis Maespati seolah-olah adalah hasil jerih payahku sendiri. Meski peranmu nyata-nyata jauh lebih besar dari yang pernah bisa aku lakukan, tapi itu kan permintaanmu sendiri, Tole. Termasuk ketika Prabu Arjuna Sosrobahu menitahku untuk melamarkan Dewi Citrawati, putri Raja Magadha Prabu Citradharma. Le, Sukosrono, kamu inget gak berapa raja yang pada saat itu turut hadir ke Magadha buat melamar? Kalau nggak salah ada sekitar 1000 raja. Yang salah satunya adalah Prabu Darmawisesa dari negeri Widarba. Raja ini bahkan sudah memberi ultimatum, jika lamarannya ditampik, dia yang kemudian bersekutu dengan 70 raja lainnya nggak akan segan-segan mengobrak-abrik Magadha. Lah sialnya, pas aku sampai di istana kerajaan, Prabu Citradharma malah mengutusku untuk membereskan perkara pelik itu. Dengan iming-iming boleh memboyong putri Citrawati ke Maespati bila mana aku berhasil menang. Halayo mumet, Le. Tapi berkat kerjamu di balik layar itu, Le, berkat kesaktianmu itu, 1000 raja itu akhirnya malah tumbang satu persatu. Termasuk juga soal pemindahan Taman Sriwedari itu, Le. Sebagai hukuman atas kelancanganku pengen menguji kesaktian Prabu Arjuna Sosrobahu, aku disuruh untuk memindahkan Taman Sriwedari dari Kahyangan. Sebab itulah yang diinginkan Putri Citrawati yang sudah jadi permaisuri. Tapi lagi-lagi berkat kerjamu pula, Le, akhirnya taman itu berhasil lebih tepatnya kita boyong ke Maespati. Aduh, Le Sukurasono, hingga akhirnya tragedi itu datang. Ketika Putri Citrawati dan para emban kebetulan sedang jalan-jalan di Sriwedari, kamu malah justru berkeliaran di depan mata mereka. Sontak saja mereka kalap dan ketakutan, mengiramu adalah demit menunggu Sriwedari. Keadaan gak memberiku banyak pilihan, Le. Aku dilematis. Maafkan kakangmu ini, Le. Aku ingin membiarkanmu kabur, tapi atas nama reputasi dan profesionalisme, aku juga harus menuruti perintah Sang Prabu untuk melenyapkanmu. Kamu gak salah, Le. Aku sendiri gak tahu persis apa yang ada di benakmu, hingga berani-beraninya kau menampakkan diri di hadapan rombongan Dewi Citrawati. Terlepas itu sengaja atau tidak, tapi harusnya dari awal memang kamu gak sembunyi. Dari awal orang-orang harusnya tahu bahwa kamu telah bekerja dan berjasa jauh melampaui kekurangan fisikmu. Le, tahukah kamu,
saat kabar kematianmu di tangan kakangmu sendiri ini sampai di telinga bapak dan ibu, betapa remuk hati mereka. Ibu bahkan sempat berbisik di telingaku, "Le Sumantri, apakah dalam politik akal sehat dan hati nurani tidak diperlukan, Le?" Embuhlah. Aku kembali ke Maespati dielulukan Mbak Pahlawan. Padahal di hadapan ibu dan bapak, oke, fisikku sempurna, ideal, tapi nuraniku cacat dan buruk rupa. Dan sekarang aku pengen bertanya kepadamu, adikku, seperti apakah aku ini di matamu? Kutunggu jawabanmu pada mimpi malam nanti ya, Le. Itu pun kalau aku gak sedang bergadang. Sebagai staf milenial rezim Arjuna Sosrobau, aku masih harus kerja. Salam dari Sumantri, kakangmu. Semoga kamu bahagia di swarga loka, adikku.